Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita berdua bisa bikin video lagi. Dan video kali ini, kita udah berapa lama nggak bikin video? Mungkin udah 3 mingguan lah ya. Nah, 3 mingguan itu kita banyak banget kesibukannya, Bia. Salah satunya Dede sakit juga ya. Kesibukan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita tuh mau berbagi sedikit ilmu yang kita miliki untuk kalian yang baru hijrah ya, Bia. Yang mau hijrah pokoknya ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga video kali ini bisa mendorong kalian menuju semakin yakin dengan dengan keteguhan untuk berhijrah ya, Bia. Karena yang namanya hijrah itu kan pasti banyak banget ujiannya ya, Bia. Jadi semoga video kali ini bisa menguatkan kalian. Nah, ngomong-ngomong hijrah tuh apa, Bi? Apa sih? Berpindah. Hijrah itu berpindah. Jadi kalau Rasulullah itu kan berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau kita mungkin berpindah dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik, ke pribadi yang lebih baik gitu ya, Bia. Nah, terus ketika kita hijrah pasti nggak semua orang bisa mendukung kita loh, gitu kan ya, Bia. Pasti banyak dari luar, terus ada yang dalam ya. Jadi banyak banget yang kayak nggak suka kalau kita hijrah ya, Bia. Entah itu dari keluarga, dari teman, dari sahabat, ataupun dari lingkungan sekitar kita ya, Bia. Kalian harus sabar, pasti banyak yang di luar sana. Misalkan kalian mau hijrah ini, khususnya perempuan tuh, awalnya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung tertutup. Pasti banyak di luar sana yang ngomong ini kenapa ya, ini berubah drastis ini ya. Jadi pokoknya banyak banget ujian-ujian yang bakal kalian hadapin. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa ujian itu adalah sebagai proses mendewasakan diri kita ya. Jadi untuk semakin menguatkan kita dalam menghadapi hidup yang berat ini. Nah, di sini kita mau bikin video tentang kata-kata yang sering didengar oleh orang yang baru hijrah. Apa aja sih? Pokoknya banyak banget kata-kata yang, kan kita kan baru hijrah, otomatis kayak kita kalau diucapin kata-kata ini sedikit baper lah ya, kayak bawa perasaan, aduh kok gini sih, aduh kok gini gitu lah. Dan nggak sedikit orang yang gagal hijrah karena mendengar kata-kata ini sih. Beberapa yang Umi temuin, bahkan ada satu artis, Umi gak sebutinnya namanya, Umi pernah gitu loh dengar artis ini udah berhijab ya, Bia. Umi tuh seneng banget gitu loh, alhamdulillah ya udah berhijab. Nggak taunya nggak lama dia lepas hijabnya, Bi. Terus setelah ditanya, dia tuh nggak ada niatnya ya. Iya, setelah ditanya kenapa lepas hijab, dia jawab ya karena banyak komentar-komentar yang kayak pedes gitu, dia nyelekit, jadinya makanya dia memutuskan untuk gue nggak pantas, lepas aja lah hijab gue gitu loh. Terus dari kata-kata yang sering didengar oleh orang yang baru hijrah itu apa aja nih? Nah, Abi coba apa? Misalkan assalamualaikum ustazah gitu ya. Itu bener banget gak sih? Nah, sebenarnya gini ya. Terus assalamualaikum ustaz ya kalau coba. Oke. Sebenarnya salam itu adalah salah satu sunahnya Rasulullah ya, Bia, bahwa kita harus menebarkan salam agar kita saling mencintai ya, Bia. Tapi kalau misalnya kita menebarkan salam ke seseorang yang baru hijrah dan ditambah label ustadz ataupun ustazah, itu kayaknya kurang pantas, Bi. Kenapa? Karena yang namanya label ustadz atau ustazah kan lebih pantas di labelin kepada orang yang mengerti ilmu agama ya, Bia. Sedangkan kalau untuk orang yang baru hijrah kayak ngerasa pasti nanti dia bakal menyinggung gitu loh, menyinggung perasaan dia. Jadi sebaiknya kalian jangan ngucapin ini kepada orang yang baru hijrah ya, Bia. A few moments later. Terus ya yang kedua ya, Mia. Ada ibu-ibu mau lewat tuh. Nah,
ini khusus akhwat ya Bi ya. Dan sering banget kan kita kayak dipanggil terus? ibu-ibu karena mungkin penampilan kita berubah ya Bi ya. Dari yang dulu mungkin kita berpakaiannya seksi ataupun yang membentuk lekuk tubuh kita, dan sekarang Pokoknya berpindah ke yang mencolok apa? gamis-gamis yang dombrang-dombrang yang gede-gede gitu ya. Pasti kan kayak ih ibu-ibu gitu kan. Tapi ya kalau misi santai aja sih jawabnya, soalnya karena memang gelar ibu itu adalah sesuatu yang wanita impikan dan sesuatu gelar yang sangat mulia ya. Jadi kalau dipanggil ibu-ibu ya senyumin aja. Terus yang ketiga tuh Mbak itu apa kerudungnya panjang banget mau nyapu ya gitu ya Mbak. Iya benar ya Bi ya. Nah kalau sebenarnya gini loh, itu juga salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya Bi ya. Ummu Salamah istrinya Rasulullah itu kan pakai kerudung tuh panjang banget ya Bi ya. Dan Rasulullah tuh bilang gitu kalau wanita itu harus memanjangkan pakaiannya 1 jengkal. Kalau masih tersingkap kakinya maka harus dipanjangkan 1 hasta gitu Bi. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita kerudungnya panjang menyentuh tanah, kita nggak usah khawatir gitu kalau akan terkena najis. Soalnya langkah selanjutnya ataupun tanah selanjutnya itu akan mensucikan. Ini berlaku untuk najis yang kering Bi. Tapi kalau najis yang basah, ya, kita harus dibersihkan dengan air ya. Terus yang berapa? Ketiga. Keempat ya. Yang keempat tuh sombong banget ya, mentang-mentang udah hijrah ini. Nah ini benar banget. Nah mungkin kan kalau sebelum hijrah kita punya pergaulan yang kurang baik ya Bi ya. Kayak kita bergaul dengan laki-laki bergaul dengan wanita, pokoknya kayak yang dulu pergaulannya bebas gitu loh, nggak ada batasan-batasan. Nah ketika kita sudah hijrah, ketika kita sudah tahu hukumnya, kita udah tahu ilmunya, otomatis kita akan membatasi diri kan dia. Kayak oh gini loh nggak boleh begini sama laki-laki, gini loh ada batasan antara wanita dan laki-laki gitu loh. Jadi sering banget sih kita diomong sombong. Sebenarnya sombong itu kita bukan sombong, lebih ingin menjaga aja ya, bukan menjaga diri kita aja tapi menjaga kalian juga sebagai kaum Adam. Ya kaum Adam yang apa bisa apa jadi kalau kita nih yang nutupin kalau kita badannya, memakai cadar kayak gini ataupun berhijab syar'i, sebenarnya kita tuh pengen membantu kalian kaum Adam untuk menundukkan pandangan kalian gitu ya. Terus yang kelima, dasar munafik udah hijrah kelakuannya masih minus nih. Nah, sebenarnya kan yang namanya hijrah itu kan proses ya, dia butuh proses. Jadi nggak instan, nggak kita kita hijrah sekarang besok langsung sempurna gitu akhlak kita dan sebagainya. Dari 1, 2, 3 sampai itu. Iya, pokoknya hijrah tuh membutuhkan proses dan apa sih namanya, kita tuh harus mendukung orang yang mau hijrah gitu ya biar jangan sampai kita kata-kata kita malah bikin orang yang baru hijrah itu tersinggung ya. Terus apa? Tapi kebanyakan yang mau hijrah tuh cara memakai kerudungnya tuh salah nih. Nah, iya kebanyakan ininya nonjol. Nah itu kan dia kan Umi kan bilang proses, abis semua tuh butuh proses. Mungkin aja dia lagi mendalami ilmunya. Oh nanti juga dia bakal tahu. Pokoknya apa hati-hati ya Pak kalau pakai hijab jangan nonjol ya belakangnya ya. Kalau menonjol itu seperti apa sih? Pundak unta yang. Jadi pokoknya untuk orang yang misalnya ya kita menemukan orang yang baru hijrah tapi masih misalnya kelakuannya masih pacaran atau masih apa ya, kita jangan sampai menjudge dia kalau dia kok gini ya baru hijrah gini, jangan gitu, karena semua tuh butuh proses. Ada baiknya kita malah menggandeng dia ya biar kayak apa sih ajak ke kajian atau gimana, nanti juga lama-lama dia bakal nyaman dengan hal-hal yang baik itu gitu. Terus yang keenam tuh hati-hati loh menuntut ilmu, banyak aliran sesat. Ikut aliran mana nih? Nah itu benar banget ya. Sebenarnya yang namanya aliran sesat itu aliran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya Bia. Nah selagi kita masih mengikuti Al-Quran dan hadis, maka kita masih di jalan yang lurus gitu loh Bia. A few moments later. Soal cadar ini ya. Nah salah satunya contohnya cadarnya Bia. Cadar itu kan sebenarnya hukumnya sunnah, tapi ada beberapa yang mengambil hukum wajib sih Bia.
Nah, menurut Umi, cadar itu tidak bertentangan apa sih? dengan Al-Quran dan hadis, Bi. Jadi sebenarnya cadar itu bukan aliran sesat. Walaupun yang kemarin ada kejadian yang bom bunuh diri dia pakai cadar, itu kan bukan berarti orang yang pakai cadar itu semuanya sesat ya, Bi ya. Bukan teroris. Mungkin karena dianya aja yang mengambil ilmu dari orang yang salah, makanya seperti itu. Tapi jangan sampai karena kesalahan satu orang kalian menyalahkan semuanya gitu. Terus apa yang menggunakan cadar itu apa sunnah ya Mia? Yang tidak menggunakan itu rugi ya Mia? Nah iya. Terus apa yang ketujuh ya Mia? Yang ketujuh. Suci. Sok suci. Sebenarnya bukan karena kita merasa diri kita suci ya Bia, karena kita merasa kalau kita ini dosanya udah banyak banget, Bi. Saking banyaknya kita tuh kayak berat banget ya. Nanggungnya gitu, makanya kita tuh hijrah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Bia. Nah itu mungkin lebih banyak lagi ya Mia. Insya Allah di lain waktu ya Mia, di video nantinya insya Allah kita bisa bikin video yang sama ya Mia. Pokoknya bantu dukungannya ya Mia. Dengan cara apa sih? Iya, subscribe, like, dan share juga. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi khususnya akhwat ya Mia. Khususnya akhwat jika pengen hijrah niatkan karena Allah ya Mia. Niatkan bahwa diri kita tuh bisa untuk belajar lebih baik menuju ridhonya Allah, agar tips abi ya kalau pengen hijrah terus semangat ini ya, jangan dengarkan orang di luar sana misalkan ini kenapa gini ya. Pokoknya cuek aja ini ya. Kalau kesimpulan dari Umi, yang pertama tadi ya benar kata Abi, niatnya karena Allah. Karena kalau kita niatnya karena Allah, sebesar apapun ujiannya bakal bisa kita lewatin gitu. Terus yang kedua, kalian jangan khawatir kalau kalian nggak punya teman. Karena kalau ketika kita memutuskan untuk hijrah, otomatis Allah itu akan mengirimkan orang-orang yang bisa membantu untuk kalian, maksudnya tuh dorongan. Memberikan dorongan ketika kalian hijrah gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau kalian sendiri, kalian bisa nemuin banyak orang sahabat-sahabat yang solehat dimanapun itu ya Bia. Jadi jangan takut kalau kalian sendiri. Terus yang ketiga, jadikan ucapan-ucapan mereka, hinaan-hinaan mereka, ejekan mereka sebagai penguat kalian. Kalau kalian bisa aku harus bisa gitu lah. Karena balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu yang lebih baik ya Bia. Jadi nggak usah pikirin omongan orang, karena mereka tuh nggak bakal bisa mengubah hidup kalian kecuali kalau kalian sendiri yang berubah ya Bia. Terus yang keempat, untuk kalian yang nemuin seseorang yang berhijrah, entah itu sahabat kalian, entah itu keluarga kalian, entah itu tetangga kalian, jangan sampai kalian ngucapin kata-kata yang tadi kita sebutin ya Bia. Karena kata-kata itu bakal bisa menyinggung mereka, bakal bisa buat mereka down, dan bakal bisa buat mereka kayak gagal hijrah gitu loh. Karena menurut Umi, maksud itu lebih baik lebih baik diam daripada kita berkata yang bisa menyakiti hati orang gitu. Berkata baik ataupun diam gitu ya, kan pilihannya itu ya Bia. Terus mungkin masih banyak kan. Dan yang terakhir, usahakan untuk bisa menjadi jembatan untuk seseorang berubah menjadi yang lebih baik. Kalaupun kalian nggak bisa itu, janganlah jadi penghalang untuk orang berubah jadi yang lebih baik. Jadi kalaupun kita nggak bisa jadi jembatan untuk orang berubah jadi baik, setidaknya kita bisa mendoakan mereka gitu. Mendoakan mereka aja gitu. Jangan sampai kita malah bikin orang gagal hijrah ya Bia. Terus udah menurut Umi segitu aja sih. Coba deh. A few moments later. Alhamdulillah akhirnya udah selesai ya Bia video kali ini. Bukan niat kita untuk menggurui ya Bia, tapi untuk saling menasihati dalam kebaikan. Jadi untuk kalian yang mau nasihatin kita ataupun yang mau sharing-sharing, bolehlah komen di bawah ya Bia. Insya Allah kita bisa menjawab apa yang kalian
komen di YouTube kita ini ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Me ke kalian yang udah bantu, yang udah support channel kita sampai sekarang ini ya Mia. Dan terus dukung kita ya biar agar channel kita terus berkembang dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang ya Bia. Dan bisa membantu kalian menuju kebaikan. Amin. Terus mungkin sekiannya dari kami ya Mia. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita dalam proses pembelajaran. Ambil baiknya buang buruknya. Ya, mungkin udah ya di sini ya. Tunggu video selanjutnya ya Mia. Iya. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.